Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi syarikalah. La ilaha illa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudaraku, para pendengar radio Andika FM yang kami cintai karena Allah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang pada pagi hari ini telah menghimpun kita, menyatukan hati kita dalam naungan cintanya. Semoga kita semuanya mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahayanya, dan ditunjuki cahaya itu hingga kita nanti bertemu dengan Allah SWT di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada khutwah hasanah kita, tauladan kita, guru terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah di jalan dakwah, yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam hingga datangnya hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tauji Rabbani, yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Imam Nasruddin yang insyaallah pada pagi hari ini akan membacakan surat Al-Imran. Kepada beliau waktu kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك
أبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sampaikan kepada Ustadz Imam Nasruddin yang telah membacakan suci Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan hati kita pada pagi hari ini, dan semoga ketenangan ini kita bisa salurkan kepada keluarga, teman, dan saudara kita yang ada di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan indah, akan mendapatkan suatu ketenangan hati dalam diri kita. Oleh sebab itu, IKAD Kota Kediri membuka kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan irama yang insya Allah jikalau kita baca, kita akan menyenangi Al-Quran, kita akan mencintai Al-Quran, dan kita akan betah untuk membaca Al-Quran. Maka insya Allah dibuka pelatihan baca Al-Quran metode Umi, yang insya Allah pendaftarannya dimulai tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2013, dan insya Allah pembukaannya akan dimulai pada hari Ahad 2 November 2013. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti Umi, maka saatnya bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengajak saudara, teman-temannya untuk belajar membaca Al-Quran. Maka insya Allah pahala yang akan Bapak Ibu terima adalah sama seperti yang mereka dapatkan, dan itu kalau ditularkan kembali maka insya Allah akan menjadi pasif pahala yang insya Allah akan kita bawa di hari akhirat nanti, insya Allah seperti itu. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang menghendaki untuk mengikuti pelatihan baca Al-Quran metode Umi, bisa menghubungi panitia IKAD di belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah pengajian akan diisi oleh Bapak Haji Bangun Samudra. Beliau adalah mantan calon pastor dan juga mantan penyiar TVRI Surabaya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ya itu terkenal di TVRI juga, sebelum ada TV-TV yang lain beliau wajahnya terkenal. Oleh sebab itu dengan mendapatkan hidayah yang dari Allah SWT, maka pada hari ini beliau akan berbagi kepada kita semuanya bagaimana perjalanan beliau sampai mendapatkan iman, sampai mendapatkan Islam. Ceritanya adalah beliau sadar itu adalah ketika mendapatkan sebuah layang-layang. Insya Allah akan dijelaskan bagaimana beliau mengenal Islam dan akhirnya menjadi pejuang dakwah Islam, dan sampai insya Allah sampai sekarang. Dan beliau dari SD sampai dengan kuliahnya beliau di sekolah Kristen. Kemudian belajarnya insya Allah kalau nggak salah di Surabaya itu ada sekolahnya di IKAD juga. Ya, jadi di Surabaya itu ada sekolah namanya juga IKAD, ada 1, 2 gitu, insya Allah nanti dijelaskan juga. Nah pada pagi hari ini tema yang akan diangkat oleh beliau adalah tentang indahnya iman. Oleh sebab itu tanpa membuang waktu, kepada Ustadz Haji Bangun Samudra, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wallahu karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para asadid, asadidah, dan segenap jamaah kajian Ahad pagi Masjid Baitur Rahmah rahimakumullah.
Alhamdulillah atas nikmat iman Islam. Alhamdulillah atas nikmat ilmu, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih bisa diberi waktu untuk beramal soleh, diberi waktu untuk beramalia ibadah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin perlu sedikit kenalan ya. Boleh ta'aruf ya. Namanya dulu Christian. Dulu ya. Sekarang Bangun Samudra. Lahir di Surabaya, dibesarkan, dididik di keluarga Katolik. TK saya di TK Katolik Kristus Raja Surabaya. SD-nya SD Katolik Santo Yohanes Gabriel Surabaya. SMP-nya SMP Katolik Santo Stanislas Surabaya. SMA-nya SMA Katolik Santa Maria Surabaya. Kemudian sekolah pastor tingkat menengah Santo Vincentius. Sekolah tinggi pastor Katolik Santo Giovanni, Saint Peter's Vatikan Roma. Jadi kalau orang bilang, waduh ini Katolik tekek ini. Tapi panjenengan tidak usah khawatir, saya sudah steril. Ya. Dan alhamdulillah saya belum pernah mengkristenkan orang. Kalau pernah sekarang saya harus ke rumahnya. Harus saya ketuk pintunya, tok 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 ngapunten. Keliru, yang benar Islam. Itu sampean balik lagi gitu ya. Tapi saya tidak perlu mengetuk pintu siapapun karena saya tidak pernah mengkristenkan siapapun. Alhamdulillah. Bahkan setelah saya masuk Islam, itu kakak saya yang barep, itu namanya Albertus. Alhamdulillah bisa saya Islamkan Albertus beserta istri dan anak-anaknya. Maka hari itu juga nama Albertus saya ganti Ahmad. Tetap A. Mbak Yu saya Bernadette bisa beserta suami dan anak-anaknya. Bernadette-nya ganti Bilkis. Oh, tetap B. Saya sendiri Christian CHR, saya ganti Haris Bangun Samudra. Dari kata Harisun yang menjaga, semoga saya mampu menjaga akidah sampai akhir hayat. Amin. Adik saya D Dorothea jadi Diba. Habis. Jadi namanya anak, mantu, putu dari bapak ibu saya Islam semua. Alhamdulillah. Sekarang ganti saya tanya jenengan. Jenengan Islam sudah lama? Ya. Sudah dapat berapa? Loh, belum dapat. Kita tidak boleh egois. Orang Islam tidak boleh egois. Orang Islam itu harus menyampaikan surga. Dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 108. Kul hadisa beli ad'u ilallah ala basiratin wa ana wa taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah katakanlah jalan kebenaran Allah. Aku dan pengikut mengajakmu untuk menuju ke hujah Allah yang nyata. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan kami bukan orang-orang musyrik. Harus ini ya. Kepada siapa? Siapa saja. Penduduk dunia ini sampai tanggal 30 April tahun 2013 dari data PBB, penduduk dunia ini 7,2 miliar. Dari 7,2 miliar yang punya KTP Islam, punya paspor Islam, punya ID Islam baru 1,3 miliar. Artinya hanya 1/7. Sementara surga luasnya berapa? Seluas langit dan bumi. Bisa kita temui di surat ketiga ayat 133. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya. Disiapkan surga seluas langit dan bumi.
Juga di surat 47 ayat 21. Aduaka samawati wal ard, disiapkan juga seluas langit dan bumi surga itu. Berarti kalau kita ibaratkan bumi itu mungkin seperti ibu jari kita ini, maka orang 7,2 miliar itu seperti pasir. Padahal yang Islam 1,3 miliar. Dari 1,3 miliar yang benar-benar menjalankan syariat agama dengan baik dan benar, paling-paling cuma jamaah pengajian pagi Masjid Baitur Rahmah. Ya mungkin ditambah orang di luar paling banter 300 juta lah mungkin total. Yang 1 miliar itu kalau diajak sholat masih suka titip salam. Ada yang lebih parah dari titip salam. Diajak sholat malah tanya, sholat opo friend katanya. Maghrib berapa rakaat? 3. Oh wis tahu aku, wis budal loh itu lebih nemen. Ya wis tahu wis DCO wis gak budal-budal dia. Maka saya khawatir kalau kita tidak mengajak yang lain, saya khawatir nanti jenengan malah ndak kerasan di surga. Soalnya sepi. Maka ajak semua ini untuk mendapatkan surga. Ini tugas kita. Lihat surat ketiga ayat 110. Kuntum khairul ukhrijat linas wa ta'muna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita dimintakan oleh Allah, kita ini umat pilihan yang dilahirkan bagi manusia ini untuk mengajak ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini tugas. Jadi kita tidak boleh tenang-tenang saja, gitu ya. Tapi harus kita. Kenapa saya tidak meneruskan pastor saya? Karena 3 perkara penting. Kalau saya teruskan pastor, 1, amalan saya, orang Jawa bilang, nek terus pastor, amalan ndak ditompo, mati mlebu neraka, urip gak duwe apa-apa. Saya pikir urip pisan nang donya kok jembretnan gitu. Siapa yang mengatakan amalan saya tidak diterima? Allah. Di mana itu Allah sampaikan? Di surat Ibrahim, surat 14 ayat 18. Masalul ladina kafaru birobihim a'malahum karmadistadat bihiriu fi yaumil asif la ya'diruna mimma kasabu ala sayyid. Perumpamaan orang yang mengingkari bahwa Allah Tuhannya, maka amalannya bagaikan debu yang ditiup angin pada suatu hari yang bertiup angin kencang. La ya'diruna mimma kasabu ala sayyid. Dan amal kebaikannya tidak bisa menolongnya nanti di akhirat. Masya Allah, kalau saya teruskan tidak diterima amal saya. Yang kedua, orang semacam Kristen loh ya, bukan bangun samudra. Jadi Kristen dulu kalau diteruskan, itu kata Allah calon penghuni neraka. Yang Allah sampaikan dalam surat kedua ayat 257. Walladzina kafaru awliyahum mutaghutu yurijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Weh, amalan tidak diterima, mati dicap masuk neraka, terus tidak punya apa-apa. Mohon maaf, kan tidak kawin kalau pastor itu. Jadi tidak punya apa-apa. Maka ya saya keluar. Tapi saya keluar bukan karena kawin. Sorry Joe. Karena buktinya ketika saya keluar pun juga saya lama tidak kawin-kawin. Baru diingatkan teman-teman. Wis gak urusan pastor mana rek dang kawin katanya. Dan kalau ingatkan pakai hadis lagi. An nikahu min sunati. Fala fi amal bi sunatin falaisa minni. Lu diingatkannya pakai hadis lagi. Nikah itu sunahku. Kalau tidak menikah, tidak menjalankan sunahku, bukan termasuk golonganku. Ya wis kawin aku. Nah, baru itu saya menikah. Alhamdulillah waktu itu saya menemukan seorang gadis. Cuman ya mohon maaf, waktu itu saya kasihan dengan dia. Nggak tahu penjahitnya yang nggak punya bahan atau dia nggak punya uang. Itu wah jenengan ini masih kaya sekali ini, bajunya panjang-panjang. Waktu itu yang saya temukan segini bajunya. Panjang roknya itu sepanjang baju takwa saya. Saya bilang, ini gadis harus diselamatkan.
daripada selamatkan yang lain, tak selamatkan sendiri. Alhamdulillah saya bisa menjadikan dia mu'alaf ya. Jadi sama, cuman dia mu'alafnya lain. Kalau saya mu'alaf dari Nasrani, kalau dia mu'alaf dari Jawa ya. Jadi kalau hari Kamis atau hari tertentu itu masang apa ya, ada kopi, ada teh segala macam ya, pokoknya anak jajan lengkap lah. Saya bilang buat siapa? Dia bilang buat ibu. Loh, ibu tidak butuh seperti ini ya. Maka ketika kita mengingatkan kepada yang lain, itu Allah berfirman dalam surat 103, itu dengan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr ya. Dan di surat 92 wat tawassaw bil marhamah, dengan kasih sayang. Itu Al-Balad. Maka cara mengingatkan kita untuk mengajak yang lain tentang nikmatnya iman pun harus dengan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, wat tawassaw bil marhamah. Sama dengan halnya mertua saya. Kalau cepat-cepat gitu, kalau kita beritahu, enggak bisa ini musyrik, ini salah, enggak bisa menerima mereka. Oh ini enggak benar, ini syirik, enggak bisa. Maka harus dengan keteladanan. Jadi kalau mertua istri cepat dulu itu, saya makan sendiri. Terus kalau habis itu, alhamdulillah Robil ngalamin, ngalamin apa? Hentek di dahar bae karo buyut-buyute, nah coba kan. Nampaknya ini membuat pembantu ndak enak kan? Dia mengatakan sanes bapak. Lah terus sopo sing mangan? Gitu. Dipun dahar mas bangun. Bangun gitu. Ditimbali kan. Iki mau sopo sing mangan? Dalem. Lah kok mbok pangan? Nggih mboten menapa. Iku nunggu mbake nggo ngene. Apa jawab saya? Lho kok bapak pirsa nek kangge mbake? Oh iki kulinane. Lho wong kala wong mbah mangke kula kok. Lho terus nggih ngendika nek mboten mriki makane kula tedha. Sesuk cepak maneh tak makan lagi. Wah alhamdulillah Robil ngalamin, ya ngalamin apa kae. Wah didahar maneh karo buyut-buyute karo mbae. Pembantu lapor lagi, sanes. Sinten? Mas bangun, timbali meneh. Ojo ngono kowe ini nggo mbae. Kalau kita bilang ndak bisa, tuntunan ndak seperti ini, wah ndak bisa diterima. Jawaban saya apa? Lho wong sampun kalau wau dalu lho mangke mriki. Kula ditemoni. Wes ngopo? Ngomong mboten badhe mriki malih. Pun niku pesene buyut-buyut kula ditemui niku mboten mriki malih pun. Makanya niku kula tedha. Makanya semenjak itu kalau ada saya ndak berani masang, timbang dibadok mantune. Jadi memberikan contoh kita ini tidak bisa harus diseneni. Apalagi perintah Allah apa? Allah itu kalau memerintahkan antara menyembah Allah dan tidak memusyrikkan, itu senantiasa dibarengi dengan berbakti dan berlaku baik pada orang tua. Contoh surat 4 ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ada di sini wa bil walidaini ihsana. Surat 17 Al-Isra sama. Wa qaddara rabbuka ala ta'budu illa iyyahu. Disambung lagi wabil walidaini ihsana. Berapa banyak ayat Allah? Surat Al-An'am surat 16 ayat 151 sama la tusyriku bi. Disambung lagi dengan wabil walidaini ihsana. Banyak sekali. Maka kita untuk mengingatkan generasi terdahulu tidak bisa dengan ini tidak bisa pak, bakalnya mlebu neraka, tidak ditambah, tidak bisa. Harus dengan keteladanan. Sama halnya bapak ibu saya. Ayah saya sekarang 83 tahun. Ibu saya 78. Kalau saya yang beritahu, afan deh ya. Apa kalimatnya? Meneng. Kowe kuyuhku, ngerti apa? Rasa apa-apa pancen yo uyuh meneng ae gitu. Makanya saya titip teman-teman yang lain untuk bapak ibu saya. Sebab kalau yang ngomong anaknya wis ndak iso. Apa? Les di nopo ndak berani. Wong bilang saja ndak boleh. Itu surat Al-Isra ayat 24. Jangankan itu walatan hanhuma, membentak pun pada mereka juga enggak boleh. Maka kita disuruh mengatakan apa? Qolan karim, suruh berkata dengan lembut dan kebaikan. Jadi kalau ngandani bapak ibu saya itu ndak bisa diseneni. Ngene lho, melu aku to. Ngene-ngene ndak. Akhirnya apa cara saya? Kalau ada kesempatan saya bisa diundang memberikan amanah, saya ajak.
Saya cerita. Ketika tema tertentu saya ajak beliau. Biar tahu Islam itu seperti apa. Pulang ya bilang. Ternyata Chris. Islam itu ngono loh. Iya mah. Nah saat ini kapan mama pindah? Nek papa mau pindah aku pindah. Alhamdulillah. Suatu saat saya konfrontasi. Pak gimana pak? Ya ngapunten ya. Kan Katolik. Ganti bapak ibu. Punyanya papa mama. Ya. Pak gimana? Kapan pindah? Saya itu kalau mamamu ya itu saya iya. Alhamdulillah. Suatu saat saya konfrontkan berdua. Mama ngendiko begini, papa gimana? Apa jawabannya? Enggak, aku enggak ngomong gitu. Aku udah ngomong. Wah kacau, gengsi ini luar biasa. Kedua-duanya ya. Pada anak-anak isak mantun entek kabeh loh padahal. Ya. Kalau hari Minggu itu, kalau saya pernah dapat amanah di Al-Akbar Surabaya, itu ibu saya bilang, Chris, aku nunut. Saya tahu, karena mama gak neng masjid. Arep neng sebelah, neng ngarep neng gereja ngarepe. Saya bilang sama bapak ibu saya, papa mama tindak neng diwai, insya Allah tak derek ke. Neng satu saya ndak bisa derek nih. Ngopo? Nek tindak neng gereja. Lu kok ngono? Iya kalau saya membiarkan papa mama saya antar ke gereja itu saya membiarkan papa mama terjerumus. Ini saya katakan betapa surga itu hanya satu. Allah yang menciptakan dan Allah yang punya. Maka saya sangat tidak setuju sekali orang mengatakan surga niku piyambak-piyambak Pak Bangun. Jenengan duwe dhewe wong Islam kula anu ne. Apa dhewe? Rumah sakit mbahmu apa saya mesti gitu? Tidak bisa. Surga cuma satu dan syarat masuk surga ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Ya maaf, kalau tidak beriman tidak bisa. Dan Allah tegas dalam surat 9 At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa alahum bi analahumul jannah. Itu tegas. Allah hanya membeli diri orang Islam, jiwa dan harta orang Islam untuk diganti surga. Yang tidak beriman kok nyimut. Ini Allah ini. Nah oleh karena itu maka ketika saya waktu dahulu mohon maaf belajar Quran itu kan berangkat dari suatu kesalahan. Afan ya, ini kulil haqqan walau kana muran. Saya belajar Islam punya tujuan untuk menyerang Islam. Dan saya buka Al-Quran salah lagi. Saya bukan buka Quran dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Maka saya bertemu waktu itu dengan surat 112, 113, 114. Kata Rasul ini surat Al-Mu'awwidzat. Tapi kalau anak-anak muda sekarang bilang surat Trikul. Soalnya ono kul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Terkenal surat ini. Saking terkenalnya banyak orang Islam mulai cuwilik ngantek tuwek ya wis telu kuwi sing paling hafal. Oh tapi sanes ten mriki nggih beda. Ini maksudnya mboten beda banget ngoten lho nggih. Karena luar biasanya ya saya bertemu dengan kalimat yang luar biasa di sudut kiri atas halaman itu. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ia tidak beranak, tidak diperanakkan dan tiada sesuatu pun menyerupai dia. Natap di otak tes pertama yang timbul dalam pertanyaan saya, loh terus Yesus melo sopo yang ini? Karena mohon maaf, beliau saya Tuhan kan. Dengan pernyataan seperti ini melo sopo tulisan Yesus ini. Maka ketika saya membuka Al-Quran yang salah itu uskup lewat. Mohon maaf, Uskup Agung Agustus Alonso waktu itu adalah ahli Quran. Jangan dikira. Beliau tafidz 7 juz. Seorang monsinyur. Dia bilang ke saya, Chris, you do the wrong way to open Quran. Should be right to left. Ngerti? Ya, mohon maaf. Kesuwen yang luar negeri, bahasa Inggrisnya rada lancar. Dia bilang, Chris, buka Quran salah. Tapi kanan ke kiri. Maka saya buka Quran dari kanan ke kiri. Ketika saya membuka Al-Quran dari kanan ke kiri, apa yang terjadi di sana? Mohon maaf sekali lagi. Suratul Fatihah itu kan halaman 0. Karena halaman 0 saya lompati, tak pikir ndak penting.
Sebab di kitab-kitab saya kalau yang namanya halaman 0 ini tidak patio penting. Saya langsung masuk halaman 1. Di sana ketemu dengan surat Al-Baqarah. Luar biasa lagi. Ada kalimat yang tidak pernah saya temukan di kitab-kitab suci di dunia ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Maaf, saya baca Tripitaka 1 semester, Weda 1 semester, Deuterokanunika, Injil, Alkitab, Talmud, tidak ada yang menyebutkan dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Luar biasa ini kitab. Stempelnya itu luar biasa. Yang lainnya. Kemudian mohon maaf, saya tambah jatuh cinta dengan Al-Quran. Karena apa? Ini mohon maaf ini saya ngomong apa adanya ini. Al-Quran itu Allah kalau memanggil saya, ya Allah, saya dipanggil ya ayuhan nas. Kadang saya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Begitu saya balik Alkitab saya, wahai anak-anak domba yang hilang. Untung gak menimbek. Kadang dipanggil anak domba yang sesat. Dadak kok koyok tunggali wedhus saya ning kene saya. Tapi elek-elek ngene dudu wedhuse lho, penggembalane ngene ya. Ning ya padha mawon tunggale wedhus ngono ngene. Maka saya jatuh cinta dengan Al-Qur'an. Luar biasa Al-Qur'an. Kemudian saya senantiasa membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Dan luar biasa di sana. Banyak perintah yang ada di Alkitab itu saya temukan jawabannya di Al-Quran. Contoh di Matius 16. Ketika di sana dikatakan jangan engkau berhenti di sini, tapi carilah kerajaan Allah. Maaf saya menggunakan Allah karena dari Alkitab. Apabila engkau sudah mencari, ketuklah pintu akan aku bukakan, mintalah akan aku beri. Ya, jadi tidak boleh berhenti. Maka saya katakan juga kepada saudara saya yang non muslim ini, jangan berhenti kalian. Suruh mencari. Dan apa jawabannya? Di surat kelima ayat ketiga. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmat ini. Artinya tidak butuh lagi syariat baru, tidak butuh lagi nabi baru. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagimu. Statusnya ridho. Agama boleh banyak di mata manusia, tapi di mata Allah agama cuma satu. Innad dina indallahil Islam. Agama boleh banyak di mata manusia, tapi satu di mata Allah. Betapa terkejutnya lagi saya ketika bertemu dengan surat Ali Imran di ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fallay yuqbal minhu wa huwa fil akhiratin minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan pernah aku terima. Ini Allah yang berfirman. Wa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia tergolong yang rugi. Wurung wis gak pastur-pasturan yang ini iki. Ya, yes. Masya Allah. Begitu indahnya iman Islam ini. Dan pintu rahmat di dalam iman ini sangat luar biasa. Contoh, mumpung sekarang kita berada di bulan haram. Ini bulan haram, namanya bulan Dzulhijjah. Kemarin juga bulan haram, namanya bulan Dzulqa'dah. Besok bulan haram lagi, namanya bulan Muharram. Ketemu bulan haram lagi nanti 2 bulan sebelum Ramadan, namanya bulan Rajab. Apa kata Allah di dalam bulan seperti ini? Dalam surat 9 atau Tobat ayat 36. Inna indatas suhuri indallahi isna asara syahrum fi kitabillahi. Yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atum hurum dalikad dinul qayyim
falatudlimuhu fihina anfusakum. Bulan ini Allah tetapkan 12 semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atum hurum. Ada 4 bulan ini yang aku sebut sebagai bulan haram. Dalikad dinul qayyimu. Dan inilah ketetapan agamaku yang lurus. Maka di bulan-bulan haram ini kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Fala yutimuhu fihina anfusakum. Jangan kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan haram. Artinya apa? Perkecil kefasikan, perkecil perbuatan dosa, perbanyak amalan. Nah, contoh di bulan ini juga Allah turunkan satu rukun Islam yang disebut rukun haji. Tadi insya Allah dibacakan dengan Ustadz siapa tadi? Ustadz Nasruddin. Tadi sempat membacakan kan surat ketiga ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadi beliau bacakan kan surat Ali Imran 97. Jadi di bulan ini Allah turunkan satu rukun Islam, berhaji. Dan ini pun juga kewajiban kita. Tadi juga beliau sitirkan juga surat 108. Inna a'tainaka kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya. Jadi beliau sitirkan juga tadi ayat 1 dan 2 dari surat 108. Maka ada nikmat, pintu rahmat yang luar biasa ketika seseorang beribadah haji. Disinilah indahnya iman Islam ini tidak didapati di agama lain. Maka orang yang bisa berhaji itu dijanjikan 3 hal. 3 hal janji berdasarkan syariat. Jadi tidak benar orang bilang nek haji kok mulai nggawa malaikat. Satu orang bawa 40. Nginep neng omahe 40 dino. Niki nek berangkat suami istri sama anak 3 umpamane. Berarti wong 5. Iki nek mulih go 200 sumuk untel-untelan neng omah ini. Ternyata buka kitab hadis ndak ketemu gitu loh. Pernyataan bahwa dibawain malaikat itu ndak nemu. Ya. Terus apa yang dibawa jamaah haji dari tanah suci itu menjadi sebuah yang berkaromah yang ini juga ndak nemu. Ya mohon maaf. Saya itu masuk Islam tahun 97. Sejak saya masuk Islam itu alhamdulillah biiznillah la haula wala quwata illa billah, saya bisa mendapat izin dari Allah bisa membaca hadis. Dan yang sudah saya baca mulai bab 1 sampai akhir kalah sama jenengan tentunya yang Islamnya sudah lama. Saya baru bisa baca mulai tahun 97 sampai hari ini baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, Ad-Darini, Tobrani, dan Hakim. Baru 14 kitab. Jenengan sudah 30 lebih ya tentunya ya. Iya. Itu tidak ketemu gitu loh yang aneh-aneh. Makanya saya bersyukur saya dulu ketemu Islam sehingga saya masuk Islam. Nek saya ketemu orang Islam belum karuan saya mlebu Islam. Apa maneh Islam di Indonesia? Wong do pinter-pinter ya. Nek tafsir jalan lain nggak pakai jalan lain, pakai jalan lain. Aneh-aneh di Indonesia ini. Ini untung saya ketemu agama Islam, bukan ketemu orang Islam. Nek ketemu orang Islam, urung karuan saya mlebu Islam. Loh bener ini, contoh saja. Dulu waktu saya awal-awal sholat ini contoh bahwa orang Islam di Indonesia, kalau enggak, makanya diperintahkan untuk banyak taklim seperti ini agar ilmu bertambah. Itu kan dalam tasahud itu kan ada yang menggerakkan jarinya. Ada yang tidak. Ternyata di Rawahu Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, Daraqutni dan Ad-Darimi sangat luar biasa Rasul menggerakkan telunjuknya. Nah, waktu saya tanya pertama kali kenapa kok gini? Yang ngaji bisa jawab, yang enggak ngaji apa jamnya? Anu Pak Bangun, kiai ini pun sepuh dados buyuten. Lo coba tuh. Ini kan aneh kan? Jadi hal seperti itu sama juga ketika dikatakan kalau sholat itu yumna ala yusro ala sodri, ya dauhuma yumna ala yusro ala sodri, tangan kanan di atas kiri di atas dada, terus tidak boleh garuk-garuk, tidak boleh ini 3 gerakan lebih, kan banyak terjadi seperti itu. Ternyata tidak.